الصالحين من عباده لزيارة بيته الأتيق والنزول برحابه، والصلاة والسلام على خير من لبى واعتمد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الكرام. Amma ba'd. Al-Mukarram, saudara moderator, Al-Mukarram itu artinya terhormat. Cuma pakai bahasa Makkah. Saudara-saudara, ibu-ibu, serta pelatihan petugas kloter, hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan hidayah taufiknya bagi hambanya yang ikhlas untuk datang menziarahi rumah Tuhan yang di dalam Al-Quran diberi nama Baitul Atiq, rumah yang paling tua di dunia ini. Salawat dan tasbih kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi Bapak Ibu dengan jamaahnya masing-masing untuk datang melihat kota tempat beliau dilahirkan, Makkatil Mukarramah, untuk datang melihat kota turunnya wahyu selama 13 tahun dan akan datang melihat kota tempat Nabi berjuang dan dimakamkan, Madinatul Munawwarah. Kalian adalah orang yang berbahagia. Kota Makkah adalah kota di mana Nabi dilahirkan, di mana para ulama kita mempertanyakan mengapa Nabi dilahirkan di Mekah. Pertanyaan ini datang oleh karena sebelum Nabi lahir sudah berdiri dua kerajaan raksasa, satu di barat namanya Roma dan satu di timur namanya Persia yang sekarang bernama Iran. Mengapa tidak di Roma atau di Iran? Ulama kita berusaha menjawab pertanyaan. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkatil Mukarramah karena kita tahu Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam arti bahwa tugas Nabi kedatangannya
untuk membagi-bagi rahmat melalui agama Islam kepada seluruh alam ini. Biasanya orang kalau mau membagi-bagi apa saja, nanti cocok kalau dia di tengah-tengah. Andai kata malam ini ada telur yang mau dibagi, maka yang membagi telur nanti bagus kalau dia membaginya di sana, supaya di belakang dapat, di muka dapat, kiri dapat, kanan dapat. Tapi kalau yang membagi telur terlalu di muka, maka yang paling banyak tawanan Ustaz. Nabi Muhammad lahir bukan untuk membagi telur, tapi ia datang untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, membagi-bagi rahmat. Dan dia dilahirkan di Mekah. Oleh karena kota Mekah adalah kota yang persis terletak di tengah-tengah dunia. Bapak bisa lihat nanti, orang sini bilang Makkah posisi dari pusat, sehingga Nabi dilahirkan di Makkah agar mudah membagikan agama ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Jawaban yang kedua ialah bahwa Nabi dilahirkan di Mekah karena jauh sebelum lahir di Makkah sudah ada bibit ajarannya. Menurut ahli sosiologi, suatu ajaran akan tumbuh dengan subur kalau dalam masyarakat itu sudah ada bibit. Apa bibitnya? Ajaran Nabi di Makkah sebelum lahir, yaitu bahwa penduduk Makkah menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala sebenarnya yang disembah ialah Allah, cuma salah alamat. Saya biasa sampaikan kepada para mubalik, kalau masih ada orang Sulawesi, taruhlah dari orang Paluku menyembah batu, yakinlah bahwa yang disembah dia Allah, cuma salah alamat. Kenapa salah alamat? Karena mubalik tidak memberi penjelasan. Mubalik hanya marah-marah, memaki kau musyrik, kau kafir. Maunya dia beri penjelasan bahwa batu atau gunung itu diciptakan bukan untuk disembah, tapi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Di Maros ada gunung, di Pangkep ada gunung batu. Dari gunungnya Maros dibangunlah pabrik semen Boswa. Dari gunungnya Pangkep dibangun pabrik semen Sonata. Dari pabrik semen Boswa dan Sonata keluarlah semen. Dan dari semen Boswa dan Sonata rumahku saya bangun. Bahagialah orang yang mewah rumahnya terbuat dari semen Sonata dan Boswa. Biayanya 2 miliar, lalu rajin rukuk di dalam rumah yang mewah, menyembah kepada Tuhan yang menciptakan
gunungnya Marut dan gunungnya Pak. Tapi celakalah orang yang mewah rumahnya terbuat dari sementona dan bersoa. Biayanya malah ada yang 3 miliar. Tapi ia tidak pernah rukuk dan sujud di dalam rumah yang mewah. Semen akan bilang, saya lebih mulia dari Anda. Jadi orang yang mewah rumahnya, tapi malas sembahyang, harganya cuma 1 sak semen. Siaga loh, 40-50. Maunya begitu. Sama halnya di masjid dulu. Sebelum Islam datang, yang disembah diantaranya adalah Sungai Nil. Mengapa orang Mesir menyembah Sungai Nil? Karena rakyat Mesir melihat tanpa Sungai Nil, rakyat Mesir tidak bisa hidup. Kenapa? Di Mesir hanya hujan 1 kali 1 tahun. Kalau hujan hari Ahad hari ini, nanti hari Ahad tahun depan baru hujan lagi. Tapi berkat adanya Sungai Nil yang setiap saat banjir sebagai sungai termasuk terpanjang di dunia, dan air Sungai Nil mengairi persawahan Mesir, maka Mesir termasuk negara Afrika yang tersubur sekalipun dia pada pasir berkat adanya Sungai Nil. Jagung bakarnya orang Mesir seperti ini. Bawangnya seperti tinju. Nanti kalau kau lihat di Makkah ada bawang seperti tinju, boleh Mesir itu. Pisang besar, orangnya juga besar. Saya selama sekolah di sana selalu dianggap anak-anak. Jadi orang Mesir bilang inilah Tuhan, dan kadang-kadang airnya tidak mau mengalir, berhenti sendiri. Dan nanti mengalir kalau diberi sesajen, dan sesajennya bukan kambing, tapi gadis disembelih baru dibuat, baru mau mengalir. Orang Mesir bilang inilah Tuhan. Lalu kemudian datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, datang dakwah yang mantap. Alhamdulillah, semua keyakinan itu berubah sehingga di Mesir berdirilah suatu perguruan tinggi yang tertua di dunia, yang tahun ini Al-Azhar sudah merayakan hari bulan tahunnya yang ke-1650 tahun. Kalau di negeri baru 64 tahun. Disitulah lahir tokoh di Al-Azhar. Disitu lahir Bapak Profesor Dr. Shihab, Bapak Profesor Dr. Alwi Shihab, adiknya, Bapak Profesor Dr. Umar Shihab, kakaknya, Dr. Mustamil Arsyad, siapa lagi tim yang memberi doktor? Rahim Arsyad. Dr. Rahim Arsyad, namanya doktor. Kalau saya sebentar ya, tidak lama. Maka Islam datang di Makkah. Itulah sebabnya di Indonesia mengapa Islam ini subur, karena ada bibitnya.
Dan tugas kita semua memelihara bibit ajaran Islam, sebab tidak mustahil bibit ini akan layu dan mati kalau bapak-bapak yang saya tahu para petugas haji ini pada umumnya adalah mubalik. Dan saat ini tugas manusia mubalik tidak mudah karena banyaknya paham-paham yang telah merasuk ke dalam hati bangsa kita. Di antaranya apa yang dinamakan paham empirisme. Empirisme ialah paham nanti mau berbuat kalau ada yang dilihat. Ya, kalau tidak ada yang dilihat, malas. Makanya kalau mulutnya ulama berbusa-busa pidato, marilah salat jamaah di Masjid Raya Makassar, pahalanya 27. Tapi kenapa orang datang kurang? Karena pahala 27 tidak dilihat oleh mata, tidak dilihat oleh ilmu, tapi pahala neraka surga tidak dilihat oleh ilmu, yang melihat ialah iman. Tapi begitu ada pengumuman bahwa MV Haji Karla akan mengadakan jalan santai dengan ini mobil sedan Toyota Vios dan 4 suhu sudah penuh berkumpul. Ini tugasnya, Pak. Memang Allah sendiri berfirman, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia kalau Allah yang panggil lakanud, malah. Tapi kalau Allah yang harta yang panggil lasyadid, rajin. Jadi kalau ada orang malas dipanggil pergi salat, namanya lakanud. Saya pernah ceramah di TK, kebetulan hadir ada yang bernama lakanud. Ceramahku sudah tidak jadi, kan di cuma itu lakanud. Saudara-saudara sekalian, itulah jawaban. Bahagialah Anda akan datang melihat. Ibadah haji tentu saya tidak terlalu banyak menanti, karena saya tahu kalian sudah berulang kali bertugas, ya. Tapi mungkin lebih banyak makna dari haji. Saudara-saudara, ibadah haji kita tahu termasuk arkanul Islam kelima. Ibadah haji dinamakan juga ibadah maliyah. Kenapa? Ibadah ini paling banyak biayanya. Tahun ini 33 juta. Kalau kita salah, ada sarung 1 lembar, kemeja 1 lembar, sudah lama dipakai. Harganya iya 100.000. Kalau seperti bajunya Pak Kiai. Tapi ibadah haji, jadi tolong disampaikan, jangan sia-siakan ibadah. Mahal. Yang kedua, ibadah haji dinamakan juga
ibadah mali, ibadah badaniyah, ibadah yang paling banyak memerlukan tenaga. Ya, Anda nanti bersama jamaah mulai duduk jam 7 di Garuda pagi-pagi dari Bandara Internasional, itu akan duduk selama 11 jam di pesawat, tidak tidur, hanya baring standar sampai di Bandara King Abdulaziz, istirahat 2 jam, 3 jam, jadi 11 ditambah 3 jam, 14 jam. Kemudian kita langsung ke Madinah, di Madinah 5 sampai 6 jam, berarti hari pertama memerlukan tenaga, tidak tidur selama 20 jam. Makanya satu-satunya ibadah yang ikut dokter dan para medis. Kalau kita puasa tidak ada hirup. Ya kan? Sembahyang tidak ada. Zakat dan ya, tidak ada dokter. Tidak pernah kita dengar dokter apa kok. Ya. Puasa ada. Cuma paling pembuka bahan pembuka. Tapi ibadah haji adalah ibadah badaniyah. Oleh karena itu diperlukan kesehatan baik dari bapak-bapak, ibu-ibu maupun dari jamaah. Ya, jauh sekali itu. Ya. Kalau sakit tentu akan mempengaruhi ibadahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah haji dinamakan juga ibadah ruhiyah. Kalian sebentar lagi bersama dengan jamaah yang dipimpinnya akan dilatih meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan keluarga, meninggalkan suami kalau ibu, istri, meninggalkan istri kalau bapak, meninggalkan harta milik, meninggalkan rumah yang selama ini kalian tempat sebagai pelabuhan membangun rumah tangga bahagia, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tanah air, meninggalkan sesuatu cukup berat, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Yang perjalanan ini sehingga dinamakan perjalanan rihlah ilahiyah, piknik ketuhanan. Hadirin, kalian akan meninggalkan semua untuk suatu perjalanan yang cukup mulia. Kalian bersama jamaahnya akan berangkat menunaikan ibadah haji dalam rangka penyempurnaan rukun Islam. Kalian akan berangkat dengan hati yang penuh keimanan, keikhlasan, yang selama ini hanya kalian memiliki ilmu yakin. Pada 3 ada ilmu yakin,
ada ainul yakin dan ada haqqul yakin. Ilmu yakin, Anda sudah tahu bahwa di Makkah ada Ka'bah segi 4, di Madinah ada makam Rasulullah. Itu namanya ilmu yakin. Dan setelah nanti berangkat melihat sendiri yang selama ini hanya dilihat di televisi, di sana nanti bapak ibu akan duduk bersimpuh melihat langsung Ka'bah, dinamakan ainul yakin. Ya, maka begitu masuk Masjidil Haram, ibu yang belum pernah haji, kita ngangguk, oh inilah Ka'bah, rumah Tuhan, namanya ainul yakin. Dan setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, laksanakan manasik haji, maka kalian akan merasakan hakikatul yakin. Jadi ada 3, ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Sama kalau saya guru SMP, kalau saya menerangkan kepada seluruh murid, ketahuilah wahai murid bahwa mangga yang bernama harum manis itu manis sekali. Itu namanya ilmu. Besok saya datang mengajar lagi bahwa mangga harum manis. Saya bilang inilah mangga harum manis, maka dinamakanlah ainul yakin. Hari ketiga saya bawa mangga 2 keranjang lengkap membawa pisau untuk saya bagi-bagikan kepada murid. Saya bilang makanlah, semua bilang manisnya, maka itu namanya haqqul yakin. Nanti ibu akan menangis di hadapan Ka'bah. Kenapa? Karena sudah ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Saya pertama kali haji, bapak-bapak ibu, begitu lihat Ka'bah langsung, semua doa saya lupa. Seperti tidak ada arti saya di hadapan Allah. Itu yang jadi nanti karena kepentingan ini kalian akan dipisah dari segala-galanya selama kurang lebih 41 hari. Kalau demikian, ibadah haji adalah latihan untuk berpisah. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan berpisah dengan segala-galanya. Ya. Jadi ibarat ini latihan 40 hari pisah agar nanti kalau sudah meninggal tidak terlalu berat. Karena mati akan kita berpisah untuk selama. Selesai tadi ya pasal mana? Selesai mana? Dan Anda lihat kalau orang mati lahir dari perut ibunya tidak bawa apa-apa, masuk di kubur juga tidak bawa apa-apa, lahir dari perut ibu sendirian, masuk di kubur sendirian, tidak ada yang nemani. Nabi bilang kalau kita diantar ke kubur, yang mengantar 3.
diantar oleh keluarga, diantar oleh harta, ada motor, ada ambulans, ada mobil, diantar oleh amal. Kembali dua, yang tinggal masuk cuma satu. Kembali keluarga, kembali kendaraan seluruhnya, yang tinggal adalah pahala ibadah haji, yaitu surga, insyaallah. Perbaiki memang ibadatan, itu yang menemani di kubur. Bahkan saya sering pidato, dalam hidup ini kita lahir menangis, kita mati ditangis. Ya, Nabi lahir disambut dengan gembira oleh alam semesta, dan mati diantar oleh tangis oleh seluruh alam. Bahkan selama hidup Nabi pernah ditangisi oleh mimbarnya di Madinah. Perlu saudara ketahui bahwa pertama kali Masjid Nabawi dibangun, mimbarnya hanya terbuat dari pelepah kurma, lalu kemudian diganti dengan kayu. Setelah diganti dengan kayu, pelepah kurma yang selama ini diduduki oleh Nabi khutbah kedengaran merintih. Ulama mempertanyakan, mengapa kira-kira kok pelepah kurma kedengaran merintih? Mereka menjawab, dia bersedih karena dengan digantinya dengan kayu, maka pelepah kurma tidak akan diduduki lagi oleh Nabi untuk wajib. Anda akan melihat Masjid Nabawi, pernah Nabi duduk situ selama 10 tahun. Madinah An-Nabawi. Oleh karena itu, berusahalah kalian. Nanti kalau mati banyak yang menangis. Kalau waktu kita lahir banyak yang ketawa, kita yang menangis. Terbalik. Kalau waktu kita lahir menangis, sekelilingnya ketawa, neneknya, mamanya, bapaknya. Alhamdulillah. Tapi kalau kita mati, semua orang nangis, usahakan kita tersenyum. Karena ada ungkapan, mautus saleh rahatul lahu, wa mautus saleh rahatul jamaah. Matinya seorang ulama, matinya seorang yang saleh, berarti istirahat baginya. Tapi matinya seorang pencuri, matinya seorang koruptor, berarti istirahatnya masyarakat. Terbalik. Kenapa itu orang Makassar sudah nyenyak tidurnya? Dibilang maju itu yang sering ambil ayam kuda dua. Alhamdulillah, Anda bahagia kalian akan berdiri di makam Rasulullah. Tidak sembarang orang bisa berdiri berdialog dengan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat hai Rasulullah. Anta kad addaita amanah. Engkau telah melaksanakan amanah. Kemudian dialog dengan Abu Bakar di dalam masjid. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Engkau telah menghabiskan seluruh hartamu untuk agama ini.
Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Nur. Ya, Anda akan menangis bagaimana Nabi ketika berdakwah beliau dilempar batu sampai darahnya mengucur sampai ke kakinya, sandal dimaki dan di situ akan berdiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yang kedua, kasih tahu jemaah manfaatkanlah ini untuk beribadah. Yang ketiga, kita naik haji, beritahu umat bahwa kita naik haji dengan biaya yang cukup besar karena kita diundang oleh Allah. Jadi bukan soal kecil. Yang mengundang bukan raja, yang mengundang bukan menteri hajinya Makkah, tapi yang mengundang adalah Allah. Itulah sebabnya nanti di Makkah banyak apa itu pamflet apa namanya? Ya, yang ditulisi ya, yang artinya marhaban biduyufir rahman, selamat datang tamu Allah, kalian adalah tamu Allah. Itulah sebabnya ucapan yang pertama kali kita ajarkan kepada jemaah ketika mulai berangkat, itu yang tertulis ya, ini labbaik Allahumma labbaik la syarika. Apa artinya labbaik? Orang Arab kalau seorang ayah memanggil anaknya, jawabannya cuma dua. Yang pertama mungkin ayahnya bilang, oh Ismail. Ya, kalau orang Selain bilang, oh Samailah. Jawabannya dua. Kalau orang Arab, ya Ismail. Ya. Maka jawabannya kemungkinan dua. Jawabannya ialah na'am. Iya. Saya Pak. Jawaban yang kedua, orang Arab bilang labbaik, juga artinya iya. Tapi bedanya ialah kalau seorang ayah bilang, oh Ismail, lalu dia bilang na'am, iya, pergi kembalikan isbat, ada kemungkinan dia tidak penuh, lari. Kita capek, disuruh lagi, marah. Tapi kalau anaknya bilang, oh Ismail, belikan ini, bagaimanapun capeknya dia, maka dia menjawab, labbaik, iya Pak, apapun yang Bapak suruhkan, saya akan laksanakan. Maka ibadah haji, calon haji, begitu dia datang, dia bilang labbaik, Allahumma labbaik, dia puas. Kenapa? Karena seakan-akan ada pertanyaan Allah, apakah petugas haji jamaahnya dari Indonesia Timur sudah datang? Semua bilang labbaik Allah, ya wah, saya sudah datang dan saya tinggalkan segala-galanya karena Allah yang memanggilkan. Itu. Jadi jangan heran kalau nanti bisa ribuan orang sama-sama
mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kadang-kadang air mata tidak dirasa, keluar menangis. Kenapa? Karena seakan-akan berhadapan dengan Allah. Sudah ada pepedasa Ali, tidak berserta mata. Sudah ada apa dokter kaswat, dokter kaswat Yesuan ada mah. Itu beritahu, itu yang signifikan. Jadi bukan nyanyian ini di atas, dialog antara jamaah dengan Allah sebagai tamu. Yang keempat, beritahulah jamaah bahwa kita naik haji untuk datang menghadiri Muktamar Islam Internasional. Tidak ada pertemuan di dunia ini lebih besar dari pertemuan haji di Arab. Kalau ada muktamar di Indonesia, muktamar Muhammadiyah, tahun dulu muktamar NU yang dihadiri kurang lebih 10.000. Semua mufti dari negara Arab pada duduk hadir, paling banyak 10.000. Tapi muktamar internasional melalui ibadah haji yang hukum di Arafah akan hadir 4 juta manusia dari seluruh penjuru dunia. Tidak ada lagi pertemuan dari besar. Di PBB saja kalau sidang paling-paling ya 5.000. Ini 4 juta. Semua warna kulit hadir. Ada yang putih sekali, ada yang hitam, yang putih cuma giginya. Ada yang kasar, ada yang lemah lembut, dan tidak usah heran. Pada umumnya yang berasal dari negara yang iklimnya panas, semuanya jalannya taat. Kadang-kadang kita sanggah orang sombong, padahal tidak sombong. Memang caranya jalannya, karena dia berada pada negara yang sering musim dingin. Ya. Di Mesir itu sampai kadang-kadang 10 derajat Celcius. Kalau jalanmu seperti jalan orang Sulawesi, kau akan mati kedinginan. Mati kok. Tapi harus gini. Supaya dingin tidak apa, maka itu semua akan kita hadiri. Persoalannya biasa hanya soal bahasa. Maunya kita ngomong-ngomong. Jamaah Islam dari Libya, bagaimana perang Libya? Anda tahu di Libya lebih 1 juta penghafal Quran. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak korban. Maunya kita ngomong-ngomong, ya. Tapi apa boleh buat? Karena bahasa membatasi kita. Ya. Makanya nanti kalau kita tidak banyak mengetahui bahasa, boleh bahasa isyarat. Isyarat, ya. Kalau ibu mau belanja, tunjuk nih. Jaga ruh. Penjual di Mekah sudah tahu. Ya, ada ceritanya itu. Maaf, ada jamaah dari Sulawesi ke pasar. Dia bilang, berapa itu? Dijawab, asyara riyal. Dia bilang, acerana rokapa.
tapi hampir sama bahasa Bugis di Sope. Saya bilang asyara ay asyaraye asyarat. Dan itu tidak biasa ya. Dan hampir saya kira penjual di Makkah sudah tahu bahasa Indonesia. Jadi manfaatkanlah ya. Arafah adalah miniatur pada mahsyar. Anda tahu di pada mahsyar nanti yang hadir adalah mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, hadir seluruh untuk mengikuti pengadilan Allah. Pengadilannya sebentar, karena Allah hanya bilang ikra kitabak kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Hai seluruh hamba-Ku yang hadir hari ini di pengadilan, putarlah kasetmu masing-masing, karena cukup itulah yang menjadi saksi dan pembela di hadapan sidang pengadilan ditutup. Selesai. Tak cukup 5 menit. Di dunia ini lama orang diadili. Terlalu banyak saksi dan pembela. Itu Nasaruddin lari. No. Data kilia itu pun dia bilang no lari cari putih. Ada macam-macam. Ada yang sudah 2 tahun tidak selesai karena terlalu banyak. Arafah adalah miniatur. Dulu waktu saya haji tahu peristiwa Mina 90 ya. Ada seorang pejabat Neces pakai enggak pakai pakaian ihram. Dia lihat banyak dari Bangladesh itu kotor sekali. Ya, dia berdebu. Dia bilang, apa ini? Orang Islam kotor. Begitu penuh. Pakaian ihramnya sudah penuh dengan debu. Ya, kadang-kadang karena tidak perhatikan pakaian ihramnya itu terbuka sementara tidur. Ya. Marah-marahlah itu seorang pejabat. Lalu ada yang bilang, Pak, ketahuilah bahwa betul pakaiannya berdebu, mukanya berdebu, tapi coba lihat lidahnya basah, selalu menyebut nama Allah. Dari yang pakai dasi tapi dia kurus, tidak ngomong itu. Nanti akan saudara lihat bagaimana Arafah. Berikut kita datang naik haji untuk langsung melihat dengan ainul yakin dan hakul yakin, yaitu Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia menyembah pada Allah ialah rumah yang terdapat lallati bi Bakkah yang ada di kota Makkah, yaitu
Kalau di Quran ada kalimat Makkah, yang dimaksud Mekah. Jadi rumah yang dibangun pertama kali ialah yang ada di Ka'bah, di Makkah, yang bernama Ka'bah. Ka'bah adalah hujan, rahmatan lil alamin, petunjuk dan rahmat bagi alam semesta. Cuma sekedar tambahan, karena Allah bilang Ka'bah dibangun pertama kali untuk manusia menyembah, maka timbul pertanyaan, kalau begitu siapa yang membangun Ka'bah? Karena dia bilang dibangun untuk manusia. Kalau bahasa Arab, fi'lun majhul. Kalau membangun wada', tapi Allah bilang wudi'a, dibangun. Pertanyaannya tentu timbul, siapa yang bangun? Ada ulama jawab yang membangun Ka'bah ialah Nabi Adam alaihissalam. Dijawab, jawabannya tidak tepat, karena Nabi Adam adalah manusia dan Ka'bah dibangun untuk manusia. Itu logikanya. Ada yang jawab yang bangun ialah Nabi Ibrahim. Jawabannya pula tidak sempurna. Nabi Ibrahim tidak membangun, tapi dia yarfa' baitan. Dia hanya memugat, ya kan? Memugat. Makanya nanti Anda lihat adalah maqam Ibrahim. Kalau begitu siapa? Maka jawaban yang paling hati-hati, yang membangun ialah Allah. Sehingga Ka'bah sudah ada sebelum lahirnya umat manusia dan lahirnya Nabi Adam alaihissalam. Kalau begitu siapa yang tawaf waktu itu? Yang tawaf adalah para malaikat. Tapi setelah manusia Adam dan anak cucunya datang, termasuk dari kita, maka malaikat disuruh pindah tempat tawafnya di atas, yang dinamakan Baitul Ma'mur, yang dilihat oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Itulah sebabnya di Ka'bah, betapapun sekarang sudah lantai 4, tapi tidak ada bangunan di atas Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah sejajar dengan Baitul Ma'mur yang ada. Itu sebagian dari, tapi itu hanya sekedar apa? Kenapa Ka'bah? Kata Allah, fi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Kalian nanti di Ka'bah, di Masjidil Haram, akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran. Apa itu tanda-tanda kebesaran Allah ya? Bapak akan lihat, ibu akan lihat. Pertama ialah maqam Ibrahim. Ada yang digambar, mungkin ada gambarnya di sana. Ada bangunan di sini, ini Ka'bah. Sini kita tawaf. Sini ada maqam Ibrahim. Tapi makam di sini jangan diartikan makam pahlawan. Kalau makam pahlawan itu kubur. Ini tidak. Makam Ibrahim artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika memunggah. Jadi nanti ibu-ibu
bapak-bapak kalau tawaf dan ada kesempatan singgah sebentar, lihat ke bawah. Yang dilihat apa? Diantaranya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi kalau tidak ada polisi singgah jadi. Tapi kalau ada, jangan. Biasa kita pukul karena dia tidak tahu ini petugas dari Makassar. Ada itu satu. Karena Allah pakai jama ayatun, berarti tanda-tanda kebesaran, bukan hanya tak. Andai kata Allah bilang fihi ayatun, maka tandanya cuma satu. Karena Allah bilang fihi ayatun, arti banyak. Di antaranya makam Ibrahim. Ya. Yang kedua adalah Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Yang nanti bapak, ibu dan jemaahnya akan mencium. Menciumnya bisa langsung kalau memungkinkan, atau mencium dari jauh, bau palicing. Dan jangan dipaksa, sebab untuk mencium langsung tidak mudah. Karena yang dicium cuma satu, yang akan mencium 1 juta. Kadang-kadang hidung kita lagi 2 senti, kita terlempar lagi keluar, dan kita tidak bisa marah. Tidak ada orang marah. Tidak ada yang bilang, kenapa kau lempar saya? Saya wali kota Makassar. Tidak ada. Saya ketua kloter. Polisinya bilang, apa dibilang ketua kloter? Diusik. Itu ayatul bayinat. Tanda-tanda yang ketiga adalah siapa yang ziarah ke Ka'bah 1 kali, maka dia akan rindu pulang. Jadi beda dengan tempat lain. Sudah ke Bantimurung, sudah. Kita ke Bantimurung lagi, saya sudah. Kita ke Opo, di shopping, saya sudah. Tapi ziarah ke Ka'bah 1 kali akan rindu pulang-pulang, bukan dibuat-buat. Jadi kalau ada yang pidato yang sudah haji tidak usah lagi, bisa Anda bilang, tapi jangan sini, sebab keinginan untuk berulang-ulang termasuk tanda kebesaran Allah. Yang keempat, tanda-tanda kebesaran Allah, siapa yang jelek hatinya, Tuhan akan memberi peringatan. Jadi nanti bapak ibu ada sesuatu yang dilihat tidak masuk akal, tidak usah terlalu banyak beri nafsu, serahkan kepada Allah.